Biasanya petani ini cuma tahu pupuk itu dua jenis, pupuk kimia atau pupuk organik, ya. Padahal ada satu lagi yang itu harus ada di lahan pertanian kita, yaitu apa? Pupuk hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat petani Indonesia? Oke, hari ini kita akan memberikan konten edukasi tentang jenis-jenis pupuk ya yang sering digunakan oleh para petani dalam mengolah lahan. Nah, biasanya petani ini cuma tahu pupuk itu dua jenis, pupuk kimia atau pupuk organik ya. Padahal ada satu lagi yang itu harus ada di lahan pertanian kita, yaitu apa? Pupuk hayati atau bakteri ya. Nah, sekarang apa sih pengertiannya ya? Pupuk kimia ini adalah pupuk yang dihasilkan oleh industri. Jadi diproduksi secara kimia ya, reaksi kimia, kemudian diproduksi oleh pabrik biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik itu dihasilkan itu dari bahan-bahan organik seperti daun-daunan, buah-buahan, atau mungkin pupuk kandang ya, yang sebelumnya itu sudah diurai sama bakteri atau sudah melalui proses pembusukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang penting itu adalah pupuk hayati atau bakteri. Nah, kenapa bakteri ini penting? Karena bakteri itu dalam pertanian itu dia tugasnya itu memasak pupuk ya yang supaya bisa dimakan oleh akar tanaman. Ya, kenapa ini penting? Karena biasanya di sekitar tanaman, di tanah itu, gitu ya, yang sehat itu biasanya di situ ada banyak bakteri-bakteri penyubur tanah yang bisa memasak bahan-bahan organik. Ya, kemudian juga bisa bakteri ini berfungsi juga bisa untuk mengurai residu. Maksudnya residu itu pertama dari sisa-sisa hasil pupuk kimia, ya. Kemudian residu itu bisa juga dari sisa pestisida dan lain-lain. Jadi bakteri ini fungsinya banyak. Cuman selama ini, ya, di tanah pertanian itu kenapa kok tidak bisa sesubur seperti zaman dulu? Karena banyak bakteri penyubur tanah atau hayati ini, pupuk hayatinya ini banyak yang mati terkena insektisida, pestisida, atau tidak bekerja karena pH yang terlalu rendah, gitu ya. Nah, kemudian seperti apakah contoh pupuk hayati ini ya? Biasanya pupuk hayati ini secara alami sudah ada di tanah, tapi ya karena yang saya sebutkan tadi, zaman sekarang ini sudah mulai banyak berkurang. Ya, itulah kenapa pupuk hayati ini, dengan hilangnya pupuk hayati ini menyebabkan petani itu ketergantungan yang sangat tinggi dengan pupuk kimia. Karena secara alami bakteri itu bisa menghasilkan pupuk sebenarnya. Seperti NPK itu, bakteri ini bisa menghasilkan. Kenapa? Nitrogen itu kan banyak. Di udara kita itu 70% itu nitrogen. Jadi bakteri itu kalau masih banyak di tanah, maka dia bisa ngambil nitrogen dari udara dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian ada fosfat itu ya. Di tanah itu unsur makro sebenarnya fosfat. Tapi untuk bisa diserap tanaman dia butuh bakteri pelarut fosfat. Kemudian ada KCl itu dibutuhkan bakteri ya supaya bisa diserap oleh tanaman. Jadi bakteri ini pemasaknya. Nah, ketika kita aplikasi pupuk nggak ada atau tanaman kita kok nggak sehat, salah satunya bisa jadi karena banyak bakteri yang mati atau sangat sedikit jumlahnya. Karena itulah kita membutuhkan pupuk hayati ya untuk diaplikasikan ke lahan kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini pupuk hayati ya, Biobos ini. Kenapa kok kita membutuhkan ini? Karena untuk memasak pupuk sekaligus untuk mengganti bakteri di tanah kita yang mati karena pestisida, insektisida, dan herbisida. Nah, itu ya. Kemudian diganti ini supaya tanahnya tetap subur. Ya, kenapa? Karena kalau sudah menggunakan ini, pupuk kimia cukup 50%. Nah, cukup karena apa? Secara alami bakteri ini bisa menghasilkan pupuk. Nah, ya. Kemudian kelebihan pupuk hayati ini adalah ini sudah dalam bentuk dorman. Dorman itu apa? Lebih praktis. Karena ini bisa disimpan dalam waktu 2 tahun. Karena biasanya kalau kita ada yang mengembangkan bakteri sendiri itu juga bagus. Cuman
sayangnya kalau sudah waktunya harus segera, karena kalau enggak bakteri mati, dia akan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau di sini dia tidur, begitu dicampur air, bangun, ya, kemudian ada sisanya bisa kita simpan lagi. Jadi ini relatif praktis, ya. Nah, terus apa kelebihannya kalau menggunakan pupuk hayati ini? Pupuk kimia berkurang 50%. Kemudian di sini ini sudah ada trichoderma. Nah, trichoderma ini mencegah supaya tanaman tidak terkena jamur. Karena banyak tanaman-tanaman itu sekarang kan penyakitnya karena jamur. Karena di sini sudah ada trichoderma. Trichoderma ini yang bisa membunuh jamur parasit. Selain di sini ada bakteri-bakteri antagonis yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya buat tanaman kita. Jadi manfaatnya banyak, ya. Nanti efeknya pupuknya lebih sedikit kimianya 50%, tapi bobot buah bertambah, ya, jumlah buah lebih banyak, panennya juga lebih cepat, dan buah itu bisa disimpan lama, jadi bisa tidak gampang busuk. Dan luar biasanya, ya, saya kemarin di beberapa petani sudah menggunakan ini, mereka senang karena apa? Residunya hampir tidak ada, sedikit sekali, jadi mirip-mirip 100% organik, padahal masih pakai pupuk kimia, karena sisa residu akan diurai oleh bakteri. Jadi buat Anda yang eksportir atau mungkin syaratnya itu untuk menjual hasil panen Anda ada syarat residu, nah Anda wajib gunakan ini, karena ini bisa banget nih mengurangi residu kimia di tanah kita meskipun menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau ada ini, jadi sisa pupuk kimia itu benar-benar terserap sempurna. Begitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda menggunakan pupuk hayati ini, karena ini akan membantu menjaga kesuburan tanah kita, ya, untuk mengembalikan tanah subur seperti zaman-zaman dulu. Ya, gitulah. Jadi, pastikan Anda menggunakan pupuk hayati ini supaya lengkap. Jadi, saran saya, gunakan pupuk kimia, organik, dan hayati. Karena ini saling membantu. Kenapa kok saya sarankan tetap pakai kimia? Jumlahnya sedikit aja, karena kimia itu dibutuhkan dalam waktu yang singkat, cepat. Tanaman juga butuh, tetapi dalam jangka panjang, tanaman membutuhkan organik. Dan yang terpenting, yang memasak kedua pupuk tadi itu dibutuhkan bakteri untuk mengurai supaya tanaman bisa menyerap dengan sempurna pupuk-pupuk yang sudah kita aplikasikan. Oke ya, sukses buat Anda semua.